KPK ini keterlaluan, bukannya mengklarifikasi, harusnya langsung mengadvokasi gitu. Hmm. Ya. Kalau klarifikasi kan cuma tanya betul apa enggak gitu ya kan, Ya. cuma mengklarifikasi peristiwanya. Tetapi kalau mengadvokasi itu sudah mendudukkan peristiwa itu sebagai kasus, meskipun dia berdalih itu bisnis dan sebagainya, ya itu harus dijelaskan gitu. Ya apakah bisnis itu tiba-tiba gitu ya, atau hanya terjadi setelah orang tuanya atau bapaknya itu menjadi pejabat negara atau menjadi Hmm. presiden gitu. Itu yang tonggak yang paling penting yang harus dibuktikan oleh KPK nantinya. Kaisang masih punya waktu 30 hari sejak sejak dia berangkat itu, Hmm. ya, untuk melaporkan, terutama presiden, ya, untuk melaporkan bahwa itu bukan gratifikasi. Program Tribunnews on Focus Tribuners hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Yardah. Tribuners, putra Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep saat ini sedang menuai sorotan publik seusai terpergok menggunakan jet pribadi untuk pergi ke luar negeri bersama dengan sang istri Erina Gudono. KPK pun kemudian diminta mengklarifikasi terkait apa yang dilakukan Kaisang Pangarep dengan dugaan gratifikasi. Lantas apakah mungkin Kaisang Pangarep bisa terjerat pidana atas kasus jet pribadi yang saat ini sedang menjadi sorotan publik? Saya akan berdiskusi dan membahasnya, Tribuners, bersama dengan pakar hukum pidana. Ada Bang Abdul Fikar Hajar dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Fikar, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Oke, selamat sore, Mbak Ya, Petio. ya Bang Fikar, sebelum Ya, kemudian kita membaca apakah ada potensi pidana yang bisa menjerat Kaisang Pangarep begitu ya, Bang. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari sudut pandang hukum pidana bagaimana melihat polemik Kaisang Pangarep dengan penggunaan jet pribadi ini, Bang. ya, apa namanya? Ada kecenderungan para pejabat publik itu, ya, meskipun tidak secara sengaja melakukan apa namanya, memanfaatkan jabatan publiknya, ya, tetapi masyarakat, terutama masyarakat yang eh, berhubungan dengan jabatan publik itu apa namanya, seringkali mempengaruhi dengan apa namanya, hadiah-hadiah atau kenangan-kenangan atau apapun namanya gitu ya, yang sebenarnya berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Di sisi yang lain, apa namanya, pemberian fasilitas gitu. Apakah fasilitas perizinan atau fasilitas modal atau fasilitas lainnya yang diharapkan itu diperoleh oleh terutama oleh para pengusaha yang membutuhkan, ya, soal perizinan itu. Nah, itu yang terjadi, atau kemudahan-kemudahan berusaha gitu. Nah, karena itu kemudian potensi yang sangat besar ini diantisipasi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada tahun 99 gitu ya. Hmm. Kalau pada undang-undang yang lama, ya, undang-undang korupsi yang tahun 71 itu belum secara rinci, ya, belum secara rinci apa namanya, tindak pidana atau perbuatan apa saja yang termasuk bagian dari korupsi. Hmm. Korupsi hanya dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara, ya, baik dilakukan dengan melawan hukum atau dilakukan dengan menggunakan jabatannya. Nah, itu yang ada. Tetapi di dalam undang-undang korupsi yang baru, ya, yang 3199 kemudian 2021, ya, di perubahannya gitu ya. Itu selain selain merugikan keuangan negara, ya, karena perbuatan melawan hukum atau karena penyalahgunaan jabatan, di situ ada juga umpamanya korupsi yang lahir karena suap menyuap gitu Hmm. ya. Korupsi yang lahir karena gratifikasi, ya, menerima hadiah gitu. Kemudian apa namanya, korupsi yang lahir karena apa namanya, penyalahgunaan jabatan gitu ya, dalam pengertian yang luas gitu ya, Hmm. tidak hanya jabatan dalam pengertian berkaitan dengan usaha atau apa namanya, perizinan yang di bawah kewenangannya, tapi juga jabatan secara umum gitu, jabatan publik secara umum. Nah, jadi
dengan undang-undang yang baru, undang-undang korupsi yang baru, ya itu korupsi, pengertian korupsi itu diperluas, gitu ya, diperluas, tidak melulu pada perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan jabatan, tapi juga ada pemerasan, suap menyuap, ya, kemudian perbuatan curang, gitu ya, eh, dan seterusnya, gitu ya. Jadi ada banyak, kalau buka Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 ya, itu akan kelihatan ya model-model korupsi, gitu ya. Jadi tidak Hmm. melulu pada tekanannya pada penyalahgunaan keuangan negara. Jadi kerugiannya bisa tidak langsung keuangan negara, gitu. Tetapi bagaimana seorang pejabat publik itu mendapat keuntungan karena menyalahgunakan jabatannya. Nah, tekanannya pada itu, gitu. Jadi di samping kerugian negara, tapi juga keuntungan yang didapat oleh pejabat publik ya karena menyalahgunakan jabatannya. Nah, itu saya kira begitu perkembangan tindak pidana korupsi itu Hmm. seperti itu. Begitu. Oke, artinya langkah KPK untuk kemudian diminta untuk mengklarifikasi Kaisang Pangarep dengan dugaan Ya. gratifikasi yang sebelumnya dilaporkan dalam penggunaan jet pribadi ini juga sesuai dengan aturan hukum pidana yang berlaku, Bang Fikar. Iya, saya kira iya. Meskipun kalau dikaitkan dengan tindak pidananya, Hmm? yaitu gratifikasi, gratifikasi itu menerima hadiah ya, Ya. pejabat negara atau pejabat publik yang menerima hadiah gitu ya, ancamannya cukup berat ya, 4 sampai 10 tahun tuh ya. Nah, apa namanya, kan orang akan bilang, loh, Kaisang itu kan bukan bukan pejabat negara Penyelenggara kan, gitu negara, ya. ya. Ya, dia kan orang sipil gitu. Nah, Hmm. tetapi kan orang harusnya juga berpikir, apakah dia mungkin diberikan fasilitas jet umpamanya kalau dia tidak punya pemberinya itu, pengusahanya itu atau orang yang memberi gratifikasi itu punya kepentingan Hmm. ya terhadap dia dan keluarganya, tentunya seperti itu, gitu ya. Nah, dalam hal ini umpamanya ayahnya kan sebagai seorang presiden, tentu Ya. saja ada sesuatu yang diharapkan dari fasilitas yang diberikan oleh pengusaha itu dengan memberikan fasilitas jet dan sebagainya, gitu. Nah, karena itu menjadi sangat relevan ya, malah ada teman saya yang di Jogja itu bilang KPK ini keterlaluan, bukannya mengklarifikasi, harusnya langsung mengadvokasi, gitu Hmm. ya. Kalau klarifikasi kan cuma tanya betul apa enggak, gitu ya kan, Ya. cuma mengklarifikasi peristiwanya. Tetapi kalau mengadvokasi itu sudah mendudukan peristiwa itu sebagai kasus, gitu Hmm. ya, peristiwa itu sebagai kasus korupsi. Nah, karena itu kemudian diadvokasi. Nah, sayangnya memang gratifikasi itu hanya menjerat pejabat publik, pejabat Hmm. negara, Hmm. gitu ya. Nah, karena itu pamannya kalau dikaitkan dengan Kaisang, Kaisang sendiri tidak termasuk kualifikasi oleh pasal itu, gitu ya, pasal sebagai pejabat negara karena dia bukan pejabat negara. Nah, tetapi gratifikasi itu adalah penerimaan oleh seorang pejabat negara dan hak di dalam undang-undang undang-undang LHKPN itu ya, undang-undang pejabat negara yang bebas korupsi, bebas KKN itu, korupsi, Hmm. kolusi, nepotisme, itu disebutkan selain pejabat publiknya tapi juga keluarganya, gitu. Oke. Nah, ya, jadi memang kalau hanya berpegang pada ketentuan gratifikasi di undang-undang korupsi, selain pejabat negara nggak ada yang bisa dikenakan. Hmm. Tetapi begitu diperluas itu dikaitkan dengan undang-undang tentang LHKPN itu, tentang pejabat negara yang pejabat publik yang bebas dari KKN itu, nah maka itu menjadi kena, gitu. Nah, karena Hmm. itu kemudian menjadi tepat, gitu ya, Kaisang kemudian diklarifikasi atau diadvokasi bahkan gitu oleh KPK, begitu. Oke, meskipun bukan penyelenggara negara, tapi dari aturan yang ada, keluarga dari penyelenggara negara ini juga bisa kemudian dilakukan penyelidikan ya, Bang Fikar ya, untuk dugaan Ya. gratifikasi yang mungkin dilakukan. Kalau dalam case kasus Kaisang Pangarep ini, kalau dari analisa Bang Fikar sendiri, cukupkah dengan klarifikasi atau tadi yang sempat disampaikan Bang, harus diadvokasi atau kemudian diinvestigasi mendalam begitu?
Ya, saya kira sesuai dengan kedudukannya, gitu ya. Kan KPK itu kan punya dua fungsi sebenarnya, pencegahan dan penindakan gitu, Hmm, ya. Kalau pencegahan itu peristiwanya belum terjadi, gitu hmm, ya. Peristiwanya belum terjadi, karena itu kemudian orang dikasih penyuluhan, dikasih tahu begini nggak boleh begini, ada pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Kalau termasuk klarifikasi itu juga itu sebenarnya bukan tindakan bukan tindakan investigasi, bukan tindakan hmm, advokasi sebenarnya, bukan tindakan penindakan gitu, tetapi lebih pada pencegahan itu sebenarnya gitu. Nah karena itu saya sependapat dengan pendapat banyak orang gitu ya, bahwa seharusnya ya peristiwanya sudah jelas ada gitu hmm. ya, peristiwanya itu sudah nyata gitu. Nah karena itu tindakan yang paling tepat adalah mengadvokasinya gitu ya. Jadi menginvestigasi kemudian mengadvokasi karena peristiwanya sudah ada gitu. Hmm. Kasusnya yang kemudian saat ini mencuat di dalam negeri kan Kaisang justru tidak muncul begitu ya, Bang Fikar ya. Posisinya Ya, sedang berada di luar negeri dan dari sejumlah konfirmasi yang dilakukan oleh media bahkan belum ada kabar apapun. PSI termasuk juga mengatakan belum mendapatkan informasi dari Kaisang Pangarep. Artinya perlukah kemudian sampai di momen sekarang ini pihak terkait di Indonesia ini bekerja sama dengan penegak hukum di luar negeri untuk cepat-cepat menyelesaikan perkara yang menyeret Kaisang Pangarep ini, Bang? gini. Nah, itu tadi tergantung pada status tindakan yang dilakukan, gitu ya. Oke. Hmm. Kalau dia klarifikasi, itu artinya belum masuk jadi perkara itu sebenarnya. Ya, Hmm. masih kalaupun dikualifikasi jadi perkara itu masih penyelidikan. Hmm. Penyelidikan itu masih mencari peristiwa. Ya, masih ada nggak sebenarnya peristiwa pidananya. Nah, masih itu. Jadi belum belum ada upaya paksa istilahnya Hmm. gitu ya. Upaya yang bisa dilakukan secara paksa terhadap pihak-pihak yang memang seharusnya diinvestigasi gitu ya, di dalam konteks itu gitu. Kecuali kemudian KPK meningkatkan itu menjadi penyidikan. Oke. Nah, kalau penyidikan itu sudah bisa digunakan upaya paksa. Upaya paksa di dalam hukum acara pidana Indonesia itu umpamanya nangkap, nahan, menggeledah, menyita, termasuk Hmm. minta bantuan aparat hukum di luar negeri. Hmm. Gitu. Itu juga bagian dari penyidikan gitu Hmm. sebenarnya. Nah, karena belum masuk ke tahap itu gitu ya, maka agak sulit ya, ya kecuali memang KPK punya hubungan baik umpamanya dengan KPK Singapura atau dengan KPK Malaysia atau dengan KPK Amerika umpamanya ya, Ya. dia punya hubungan baik ya, dia bersurat gitu ya, minta informasi ya bisa saja itu. Hmm. Artinya tidak secara formal gitu, tetapi secara formal karena peristiwa ini belum diinvestigasi menjadi penyidikan gitu ya, maka belum belum lahir kewenangan paksa, Hmm. kewenangan melakukan upaya paksa di KPK gitu. Nah, karena Hmm. itu ya itu tadi saya bilang, kritik-kritik masyarakat itu kenapa hanya diklarifikasi bukan diinvestigasi gitu ya. Ya. Nah, itu menjadi relevan gitu. Hmm. Nah, ketika KPK masuk ke wilayah investigasi, penyidikan, maka dia punya kewenangan. Dia punya hak untuk menggeledah, menyita, menangkap, menahan ya, atau minta bantuan informasi dari penegak hukum lain dan sebagainya. Nah, itu Hmm. lahir gitu. Nah, tapi Hmm. kalau cuma klarifikasi gini kan seolah-olah belum ada apa-apa. Peristiwanya belum ada gitu. Seperti Oke. itu. Oke, Bang Fikar, klarifikasi kan dilakukan terhadap Kaisang Pangarep begitu ya. Apabila kemudian ada pendalaman-pendalaman seperti yang juga beredar di media, MOU soal manifest pesawat yang kemudian dirahasiakan dan sebagainya. Apakah hal-hal semacam itu kemudian bisa menjadi bekal bagi KPK untuk bisa next step begitu, tidak hanya mengklarifikasi tapi langsung melakukan investigasi dalam kasus ini? Iya, saya kira itu satu kemungkinan gitu Hmm? ya. Satu kemungkinan yang sampai sekarang kita belum belum menyaksikan juga ini KPK mau Hmm. meningkatkan, walaupun kritik di sana sini muncul gitu ya. Ya. Kritik di sana sini muncul gitu. Nah, itu yang seharusnya diperhatikan oleh KPK Hmm. gitu ya. KPK itu kan tidak tidak bahwa dia penegak hukum, iya, tapi dia penegak hukum menurut saya sih yang luar biasa karena dia dilahirkan karena kelemahan penegak hukum yang ada gitu, kelemahan Hmm. kepolisian, kelemahan kejaksaan,
kemudian dibentuklah itu KPK sengaja. Nah, karena itu dia punya kewenangan yang cukup luas gitu, cukup luas dan cukup cukup besar gitu. Nah, karena itu oleh negara diberikan itu, ya. Nah, karena itu kemudian seharusnya dia lebih berani gitu, lebih meningkat, tidak melulu atau tidak hanya mengklarifikasi, tapi juga sudah masuk ke investigasi. Kalau sudah Mhm. dinyatakan investigasi, itu ini KPK sudah leluasa gitu loh, Ya. leluasa menggunakan tindakannya atau kewenangannya ya untuk mencari tahu ya, untuk bahkan menyita alat buktinya dan sebagainya, itu sudah timbul gitu. Nah, tapi kalau Mhm. sekarang ketika KPK baru mengklarifikasi saja, eh, bahkan kan panggilannya juga bentuknya kan undangan, iya Ya. kan? Undangan itu sama dengan Anda diundang makan bakso, ya Hmm. nggak datang, nggak makan siang, pokoknya tidak datang pun tidak ada sanksinya, gitu. Namanya kan undangan gitu. Tetapi kalau Hmm. sudah investigasi, sudah penyidikan, maka dia undangan itu berubah menjadi panggilan. Nah, panggilan kalau tidak didatangi 2 kali, maka bisa dipanggil secara paksa. Nah, jadi Hmm. kalau umpamanya sekarang eh, apa namanya ketika mau diklarifikasi, diundang, orang tidak datang, tidak tahu orangnya berada di mana, gitu ya, nggak ada yang bisa dilakukan oleh Oke. oleh 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 KPK. Paling hanya mengundang, menghimbau untuk datang gitu. Hmm. Nah, padahal di sisi yang lain undangan itu tidak punya konsekuensi yuridis. Dia ya diundang, namanya undangan, diundang makan gitu, nggak datang pun nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Hmm. Oke, artinya klarifikasi ini belum kemudian bisa menyelesaikan dugaan gratifikasi atau mungkin laporan-laporan yang juga muncul di publik ya, Bang Fikar ya, ya apa yang dilakukan Betul, oleh KPK kecuali betul. nanti KPK melayangkan surat untuk penyidikan terhadap Kaisang Pangarep dan itu wajib dihadiri oleh Kaisang. Apabila tidak dihadiri, tindakan langsung selain kemudian menunggu klarifikasi Kaisang juga bisa langsung dilakukan oleh KPK seperti itu. Betul, Mhm. betul. Oke, Jadi Bang Fikar, silakan. ya, ya udah, silakan lanjutkan. Mhm. Oke, ini kemudian kita membaca dugaan gratifikasi yang kemudian bisa berpotensi menjerat Kaisang Pangarep begitu ya, Bang Fikar. Potensi jeratan pidana yang bisa disangkakan pada Kaisang Pangarep jika terbukti ada gratifikasi ini seperti apa, Bang? Oke, ya gini, itu tadi yang saya bilang, Hmm. gratifikasi itu objeknya adalah pejabat publik Oke. atau pejabat negara. Itu objeknya itu dia. Hmm. Jadi kalau yang bukan pejabat publik tidak kena. Artinya kalau Kaisang kemudian terbukti dia menerima sesuatu ada kaitannya dengan jabatan bapaknya, Hmm. maka sebenarnya bapaknya yang kena, gitu loh. Oke. Hmm. Eh, jadi sebenarnya arahnya itu pada apakah ini sepengetahuan presiden atau tidak? Apakah ini bagian dari sesuatu yang diberikan karena jabatan bapaknya atau tidak? Sebenarnya itu ininya arahnya Hmm. gitu. Nah, padahal kalau mau dipikir pakai logika terbalik kan, siapa sih yang mau kasih fasilitas pesawat terbang, ya kan? Hmm. Kalau yang memberikan itu tidak ada yang dipandang atau tidak dapat apa-apa atau tidak orang yang diberikan pesawat terbang itu bukan siapa-siapa, bukan pejabat negara, bukan, atau mungkin kecuali dia punya perjanjian bisnis gitu, ya. Dan itu pun sebenarnya harus diklarifikasi bahwa bisnisnya itu sudah lahir jauh sebelum umpamanya orang tuanya atau bapaknya itu menjabat sebagai pejabat negara. Nah, itu yang harus diklarifikasikan gitu. Bahkan kan di dalam undang-undang LHKPN itu Hmm. tentang pejabat publik yang anti kolusi, korupsi dan nepotisme itu sudah dinyatakan lebih dahulu. Yang pertama umpamanya ada kewajiban klarifikasi soal harta, ya, harta kekayaan dari keluarga gitu. Itu satu. Yang kedua, ada pengertian pejabat negara itu tidak bisa menerima gratifikasi ya selain pada pejabat negaranya, tapi juga pada keluarganya gitu. Hmm. Dan pokoknya undang-undang itu sebenarnya begitu rinci, ya, begitu begitu rigid gitu, sehingga bisa menjerat orang. Karena kan gini,
gratifikasi itu bisa bisa tidak terasa gitu, bisa macam-macam bentuknya, iya kan? Mhm. Bisa apa namanya? eh, Bisa dia pemberian, bisa dia berbentuk undangan, dia bisa berbentuk, bisa bentuknya bisa macam-macam begitu, Mhm. ya. Tidak melulu pemberian satu sesuatu yang bernilai ekonomi gitu, tetapi juga fasilitas-fasilitas yang menguntungkan, yang juga punya nilai ekonomi itu bisa bisa dilakukan. Ya, Mhm. jadi sebenarnya gratifikasi itu kalau lihat undang-undang korupsi itu contohnya itu macam-macam. Jadi tidak melulu menerima begitu saja, tetapi juga ada fasilitas lain yang tidak berbentuk fisik umpamanya. Nah itu juga bisa dikualifikasi sebagai gratifikasi. Nah Mhm. karena itu pengaturan mengenai ini sangat rigid, sangat 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 ketat gitu Ya. sebenarnya untuk menjaga supaya pejabat publik itu tidak melakukan tindak pidana korupsi, korupsi, Mhm. kolusi dan nepotisme gitu. Termasuk gratifikasi di dalamnya artinya yang akan terjerat nantinya apabila ini sepengetahuan sang ayah begitu ya, sepengetahuan Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi yang juga akan terseret kasus gratifikasi ini. Apabila nanti ada klarifikasi dari Kaisang Pangarep yang mengatakan ini murni urusan bisnis pribadi begitu ya, Bang Fikar, lalu tidak ada kaitan Ya. atau sangkut pautnya bersama dengan Presiden Jokowi, secara hukum apakah kemudian Kaisang bisa terbebas dan lepas begitu saja atau seperti apa? Pengakuannya tidak bisa hanya pengakuan begitu saja, Hmm, tetapi juga harus didukung oleh alat bukti gitu. oke. Umpamanya sejak kapan dia berhubungan dengan pengusaha itu? Hmm, Kalau dia bisa membuktikan, umpamanya ada bisnis dengan pengusaha yang memberikan fasilitas pesawat itu sebelum ayahnya menjadi presiden, ya mungkin itu tidak ada masalah apa-apa gitu. Nah, yang kita tahu kan mereka anak-anak ini kan menjadi pengusaha itu setelah bapaknya jadi pejabat negara kan begitu ya. Ya, hmm, dari informasi publik yang kita lihat dengarkan itu masih kecil-kecil, tadinya masih masih apa namanya belum tahu bisnis dan belum tahu apa gitu kan. Nah, tapi ini berkembang 10 tahun ke belakangan kan begitu. Nah, jadi artinya dia bisa tidak dikaitkan dengan jabatan ayahnya atau jabatan presiden kalau bisa bisa membuktikan bahwa hubungan bisnisnya dengan pemberi gratifikasi itu atau dengan pemberi fasilitas pesawat itu jauh sebelum ayahnya menjadi pejabat publik. oke. Nah, itu yang bisa yang bisa meringankan atau menghindarkan dia dari pengertian gratifikasi itu. Hmm. Selagi memang pemberian fasilitas ini dilakukan atau diberikan ketika Kaisang Pangarep dikenal sebagai putra dari Presiden Republik Indonesia, artinya masih tetap ini bisa masuk ke dugaan gratifikasi ya, Bang Fikar? Betul. Hmm. Jadi itu yang pembuktiannya begitu ya, Hmm. pembuktiannya artinya meskipun dia berdalih itu bisnis dan sebagainya ya itu harus dijelaskan gitu ya, apakah bisnis itu tiba-tiba gitu ya atau hanya terjadi setelah orang tuanya atau bapaknya itu menjadi pejabat negara atau menjadi Hmm. presiden gitu, Hmm. itu yang tonggak yang paling penting yang harus dibuktikan oleh KPK nantinya Hmm. begitu. Oke, akan jadi PR besar juga bagi KPK. Di satu sisi, seorang Kaisang Pangarep masih belum ada di Indonesia, jadi masih belum bisa melakukan klarifikasi. Tapi di satu sisi, harus ada pengusutan yang jelas yang dilakukan oleh KPK untuk kemudian bisa secara gamblang terbuka apakah ini gratifikasi atau tidak. Seperti itu. Terakhir dari saya, Bang Fikar, sebagai closing statement juga, apabila memang ada yang bisa dilakukan oleh Kaisang Pangarep untuk bisa membuktikan apakah ini ada gratifikasi atau tidak. Kalau dari analisa Bang Fikar, hal apa yang sedianya bisa ditunjukkan oleh Kaisang? Kaisang masih punya waktu 30 hari sejak sejak dia berangkat itu Hmm, ya untuk melaporkan terutama presiden ya untuk melaporkan bahwa itu bukan gratifikasi ya. gitu, bahwa itu adalah perjanjian bisnis atau apapun gitu. Itu undang-undang tentang LHKPN itu ya tentang pejabat yang anti KKN itu, kolusi Hmm, korupsi nepotisme itu ya, atau ketentuan pasal 12 Undang-Undang korupsi tentang gratifikasi itu memberikan waktu 30 hari ya untuk klarifikasi bahwa itu bukan gratifikasi ya. gitu.
ya, bahwa itu tidak ada kaitannya dengan jabatan presiden, bahwa itu tidak ada kaitannya dengan jabatan pejabat publik gitu. Nah, jadi dia masih punya waktu 30 hari itu gitu. Nah, kalau itu bisa dibuktikan gitu ya, maka ya dia bisa bebas ya. Lepas dari pembuktiannya itu nanti caranya bagaimana gitu ya, mungkin pada caranya juga ada sedikit ide dan sebagainya gitu ya. Ya itu terlepas dari itu gitu. Tetapi secara formal Kaisang masih punya waktu 30 hari sejak dia pergi, ya, sejak dia naik pesawat itu ya sampai 30 hari ke depan dia mengklarifikasi itu. Ya, apakah itu gratifikasi atau pemberian yang ada kaitannya dengan jabatan presiden atau tidak. Nah, itu saja sebenarnya peluangnya gitu ya. Tapi kalau dia tidak bisa membuktikan itu ya sebenarnya bebannya sebenarnya ada pada presiden, ya ada pada bapaknya sebenarnya. Begitu. Lepas 30 hari artinya KPK bisa dengan leluasa melakukan pengusutan, Bang Fikar? Mestinya begitu. Menurut undang-undang harusnya tidak sudah masuk itu. Itu suap, itu kan bisa lari ke yang lain-lain kan? Ya. Itu hadiah, itu suap, itu apalagi ya termasuk itu tadi ya apa namanya penyalahgunaan jabatan dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu bisa lari ke sana larinya ya. Tapi kalau 30 hari itu dimanfaatkan untuk membuat laporan itu ya, maka itu tadi ya dia mungkin hanya gratifikasi saja dan bahkan umpamanya bisa diperkuat dengan dalil atau dengan argumen bahwa itu bukan sesuatu yang dilakukan dengan melawan hukum. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Fikar untuk kesempatannya berdiskusi. Kita menunggu juga apa klarifikasi dari Kaisang sekaligus menunggu bagaimana kemudian KPK bisa melakukan pengusutan tuntas terkait dugaan gratifikasi yang disarankan pada Kaisang Pangarep yang notabene merupakan putra dari Presiden Joko Widodo. Bang Fikar, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya berbincang. Semoga di lain kesempatan ada waktu berdiskusi kembali. Selamat beraktivitas kembali Bang Fikar. Oke, sama-sama. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya dalam program Tribun Fokus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.